Bu Wiwin adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat pelit. Bu, aku lapar banget nih. Ibu udah masak atau belum? Kamu ini kerjaannya lapar terus. Kamu tahan dulu lah itu laparnya. Kita itu nanti makannya bareng sama bapak ketika bapak pulang kerja. Tapi kan Bu, bapak pulangnya malam. Kita loh baru makan pagi, belum makan siang Bu. Harus berapa kali coba ibu bilang? Jadwal makan kita itu 2 kali sehari. Itu aja kamu harus bersyukur loh. Banyak anak di luaran sana yang cuma bisa makan sekali doang. Iya sih, tapi kan kalau siang aku suka lapar Bu. Nanti kalau aku mati kelaparan gimana? Nggak mungkin lah, orang kan kamu paginya udah makan. Masa iya mati kelaparan gara-gara nggak makan siang doang? Dengar ya nak, kita itu harus hemat. Makanya ibu buat jadwal kita itu makannya 2 kali sehari. Bu, itu mah bukan hemat namanya, tapi pelit. Ya udah deh, kalau ibu nggak bolehin aku makan siang, ibu kasih aku uang ya buat beli jajan. Enak aja mulut kamu itu minta uang. Kamu kira nyari uang itu mudah apa? Nggak ada. Ibu nih kenapa sih pelitnya berlebihan? Padahal kan aku tuh nggak pernah minta beliin yang aneh-aneh. Masa iya makan siang dan jajan nggak boleh? Ibu itu bukannya pelit, tapi kita harus berhemat. Bapak kamu aja loh cuma kerja sebagai karyawan biasa. Gajinya itu nak nggak seberapa. Jadi kita itu harus banyak-banyak hemat dan juga menabung. Udah, mending sekarang kamu tuh main aja sana sama teman kamu. Tapi Bu, kalau nggak makan siang aku nggak ada tenaga buat main. Halah kamu nih alay banget. Kalau kamu emang nggak ada tenaga buat main, ya udah tidur siang sana. Abis itu belajar. Nggak mau lah Bu. Kamu ini dibilangin dari tadi ngeyel terus. Udah sekarang masuk kamar. Atau ibu cubit kamu ya? Jangan cubit aku Bu. Ibu loh kalau nyubit sakit banget. Ya udah, aku tidur siang. Habis itu aku juga bakal belajar. Nah, gitu dong. Iya, aku lupa. Aku kan belum jemur baju. Ya udah deh, aku jemur baju dulu. Saat di depan rumah, saat Bu Wiwin menjemur baju. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Pak Tio, ada apa nih datang ke rumah saya? Tumben sekali. Ini loh Bu Wiwin, kedatangan saya itu ke rumah Bu Wiwin untuk meminta sumbangan pembangunan masjid di kampung kita ini. Ya ampun, ternyata bener ya. Orang itu kalau datang tiba-tiba pasti ada butuhnya. Tapi maaf ya Pak Tio, saya tuh lagi nggak megang uang sama sekali. Jadi ya nggak bisa ngasih sumbangan. Masa iya sih Ibu itu nggak megang uang sama sekali toh Bu? Pak, saya itu beneran nggak megang uang. Udahlah, Bapak itu nggak usah buang-buang waktu mintain sumbangan ke saya. Bu, saya itu minta sumbangan seikhlasnya doang aja. Semua warga itu pada ngasih semua loh. Ibu Wiwin sendiri yang nggak mau ngasih. Kan udah saya bilang Pak, saya itu nggak punya uang. Bapak itu punya kuping nggak sih? Ngeyel banget kalau dibilangin. Masalahnya ibu itu setiap ada sumbangan ngomongnya selalu nggak punya uang. Padahal setelah itu ibu itu beli sayuran dan juga yang lain-lain. Sedangkan sumbangan itu seikhlasnya. Berapapun itu nggak apa-apa Bu. Mana ada coba orang minta sumbangan maksa. Udahlah Pak, nggak usah minta-minta sumbangan sama saya lagi. Awas aja ya, Ibu Wiwin ini bakal saya aduin ke kepala desa. Jadi orang kok ya pelit banget sih. Setiap dimintain sumbangan seikhlasnya nggak pernah mau ngasih. Wah kocak, udah tua suka ngadu. Kalau saya malu tuh. Nggak apa-apa suka ngadu, daripada jadi orang terlalu pelit dimintain sumbangan seikhlasnya nggak pernah ngasih. Udahlah, daripada buang-buang waktu mending saya itu pergi aja. Permisi. Ya ampun, nggak jelas banget sih tuh orang. Minta sumbangan kok maksa banget. Mana sok-sokan mau ngaduin aku ke kepala desa lagi. Udahlah, daripada aku mikirin tuh orang yang nggak penting, mending aku beli sayuran aja. Mumpung ini juga udah selesai jemur bajunya. Ya ampun Bu Irma, abis dari mana toh Bu? Ini loh Bu, saya abis dari pasar beli gosokan. Gosokan baju di rumah saya itu udah rusak. Ya ampun Bu, sayang banget uangnya buat beli gosokan. Mending ya Bu, uangnya itu ditabung aja. Kalau untuk rapiin baju mah tinggal kita jemurnya dengan cara yang benar aja. Pasti udah rapi kok, nggak perlu digosok. Apa Bu,
beli gosokan uangnya saya. Menurut saya ndak sayang kok, Bu. Dan kalau dengan cara ngerapin baju ketika dijemurin itu sama aja nggak sih, Bu? Masih agak kusut. Iya, walaupun masih agak kusut, tapi kan udah rapi dikit, jadi nggak perlu digosok-gosok segala. Duh ya ampun, ibu ini berlebihan banget deh. Padahal kan ndak ada salahnya loh, kita beli gosokan untuk gosok baju. Apalagi kan suami kita itu kerja, Bu, dan anak kita sekolah. Baju mereka itu harus digosok biar rapi. Bu, itu mah bukan berlebihan, itu namanya hemat. Selagi kita masih bisa menghemat, ngapain coba, Bu, kita ngeluarin uang untuk hal yang nggak penting? Duh, terserah ibu aja deh. Tapi jujur, saya jadi kasihan loh sama suami dan anak ibu yang bajunya ndak digosokin. Dih, ngapain kasihan cuma gara-gara baju nggak digosokin? Kasihan itu kalau nggak punya rumah. Ini Bu Irma sengaja ya mau menghina saya dan keluarga saya? Astagfirullah, Bu, ya enggak lah. Saya tuh cuma heran aja gitu, kok bisa-bisanya sih ibu itu kepikiran hemat sampai segitunya. Soalnya Bu, suami saya itu cuma kerja jadi karyawan biasa. Jadi ya saya sebagai istri harus bisa berhemat dan juga menabung. Bu, suami saya juga karyawan biasa, tapi saya tidak terlalu berlebihan kayak ibu. Sekiranya saya dan keluarga saya itu perlu mengeluarkan uang untuk hal yang emang penting, ya ndak apa-apa dong. Tapi ya terserah ibu aja deh, kan keluarga-keluarga ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Pada malam harinya, Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya Bapak pulang juga. Ayo Pak, kita makan yuk. Aku udah lapar banget loh Pak. Nak, kamu kan bisa makan duluan kalau udah lapar. Nggak usah nungguin Bapak. Aku nggak boleh makan Pak kalau Bapak belum pulang. Emangnya iya? Ya ampun, ibu ini ya keterlaluan banget sih. Orang anaknya lapar kok nggak boleh makan kalau aku itu belum pulang. Bu, ibu. Iya Pak, ada apa? Pulang-pulang kerja kok teriak-teriak manggil ibu sih? Bu, kan Bapak itu udah bilang jangan membiarkan anak kita itu kelaparan. Kalau emang si Salsa itu udah lapar ya langsung suruh makan aja. Kok ibu itu malah nyuruh Salsa nungguin Bapak sampai pulang sih? Pak, nungguin Bapak sampai pulang itu nggak lama kok. Dan apa salahnya coba kalau si Salsa ini ibu suruh untuk nggak makan dulu sebelum Bapak pulang? Ya nggak bisa gitulah Bu, kasihan anak kita itu kelaparan. Ibu kok tega banget sih? Pak, denger ya, yang ibu lakukan itu bukan tega, tapi mendisiplinkan anak. Bapak sama ibu jangan berantem gara-gara Salsa. Salsa nggak apa-apa kok Pak. Nah kan, denger tuh, Salsa aja bilang nggak apa-apa. Ngapain coba Bapak marah-marah? Tapi kan Bu, Udahlah Pak, nggak usah tapi-tapian segala. Kalau emang Bapak kasihan Salsa itu kelaparan, ya udah, ayo kita makan bareng-bareng. Iya Pak, yuk Pak, makan bareng-bareng. Mumpung makanannya masih anget. ya udah yuk Nak, kita makan bareng. Kamu makan yang banyak ya, biar kamu itu cepat besar. Iya Pak, siap. keesokan harinya, Bu, hari ini Salsa boleh nggak makan siang? Soalnya tadi pagi Salsa itu makannya sedikit. Jadi siang ini rasanya lapar banget, Bu. Kamu ini kupingnya nggak pernah dipakai apa ya? Kan ibu udah bilang, Nak, sampai berkali-kali loh. Kamu itu nggak ada jatah makan siang. Bentar-bentar. Aroma enak banget nih. Kayaknya tetangga sebelah lagi masak. Dan kalau nggak salah dari rumahnya Bu Irma deh. Kenapa aku nggak nyuruh si Salsa ini numpang makan aja ya di rumahnya Bu Irma? Nak, mending ya kamu itu minta makan aja sana sama tetangga. Lagi masak-masak itu. Loh, emangnya boleh Bu minta makanan sama tetangga? Ya boleh lah, udah daripada kamu tuh ngerengek kelaparan terus minta makan siang ke ibu. Mending kamu itu minta sama tetangga aja sana. Ke rumahnya Bu Irma aja ya. Soalnya aroma masakannya itu dari rumah Bu Irma. Ya udah deh. Kalau gitu aku bakal minta makanan ke rumah Bu Irma. Udah lapar banget soalnya nggak tahan. dengan polos Salsa menurut apa yang disuruh ibunya, ia langsung pergi ke rumah Bu Irma untuk meminta makan. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Loh Salsa, ada apa nih? Kamu tumben banget datang ke rumah ibu. Gini Bu, aku boleh nggak minta makan? Soalnya aku udah lapar banget Bu. Pas tadi sarapan aku makannya sedikit.
Dan di rumah kata ibu aku nggak dapet jatah makan siang. Astagfirullah, itu ibu kamu keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya loh gak ngasih jatah makan siang. Duh ya ampun, kamu kasihan banget. Tapi kok kamu bisa inisiatif minta makan ke sini? Iya Bu Irma, soalnya aku disuruh sama ibuku. Duh, tuh orang bener-bener udah ndak waras. Bisa-bisanya loh ndak ngasih jatah makan siang untuk anaknya, dan malah nyuruh anaknya minta makan ke tetangga. Gimana Bu Irma? Boleh nggak aku makan di sini? Aku mohon bolehin ya Bu, aku udah lapar banget ini. Iya nak, tenang saja, kamu boleh kok. Kebetulan juga ibu tadi habis masak-masak. Wah, terima kasih ya Bu Irma. Suatu saat nanti aku bakal balas deh kebaikan Bu Irma. Dan semoga rezeki Bu Irma lancar terus ya. Iya nak, amin. Terima kasih loh doanya. Anak sebaik ini loh harus menderita, punya ibu yang kelewatan pelit. Ya ampun, aku jadi sedih deh ngelihat si Salsa ini. Ya sudah nak, yuk masuk dulu. Ibu ambilin makanan buat kamu. Wah, iya ya Bu. Sekali lagi makasih ya. Dan aku minta maaf ya Bu Irma kalau aku ini ngerepotin. Iya nak, ndak apa-apa. Dan kamu itu ndak ngerepotin sama sekali kok. Yang ngerepotin itu ibu kamu. Nanti kamu bilang ya Salsa sama ibu kamu, Ibu Irma mau ngomong gitu. Iya ya Bu Irma, nanti aku omongin deh sama ibu aku. Sementara itu di rumah Bu Wiwin, Nah gini kan enak, tenang sudah hidup aku. Udah nggak perlu dengerin si Salsa itu minta makan siang terus. Kenapa nggak dari dulu aja ya aku nyuruh si Salsa itu makan siang di tempat tetangga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sekarang aku tuh nggak perlu denger lagi rengekan si Salsa minta makan siang. Kalau kayak gini kan aku bisa nonton drama dengan tenang tanpa gangguan. Enaknya nonton drama apa ya? Kayaknya drama-drama romance sama perselingkuhan bagus nih. Ya udah deh aku cari. Tapi aku lupa. Aku kan udah beberapa bulan ini nggak beli paket data. Tapi untungnya tetangga sebelah punya wifi. Jadi aku bisa numpang. Hahaha. Gas lah langsung download drama romance dan perselingkuhan yang paling terbaru. Duh, tapi kok aku kepikiran ya? Emangnya kalau si Salsa itu minta makan ke rumahnya Bu Irma, bakal dibolehin sama Bu Irma? Ya seharusnya boleh sih, apalagi kan si Salsa itu masih kecil. Udahlah, nggak usah aku khawatirin. Dan biar besok-besok si Salsa itu nggak ngerengek minta makan siang, aku suruh aja dia terus minta makan siang ke tetangga. sejak saat itu Bu Wiwin terus-terusan menyuruh anaknya untuk makan ke tetangga. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salsa, ada perlu apa nih kamu datang ke sini? Jadi gini Pak, aku boleh nggak minta makan di sini? Soalnya Bu Irma lagi nggak ada di rumah. Biasanya aku minta makan di sana Pak. Terus aku disuruh sama ibuku buat minta makan di rumah Pak Tio. Astagfirullahaladzim, itu ibu kamu masih waras atau enggak sih? Kok bisa-bisanya nyuruh anaknya sendiri makan di tempat tetangganya? Ibu aku masih waras kok Pak. Cuma pelit banget. Aku nggak dibolehin makan siang di rumah. Jadinya disuruh minta makan di rumah tetangga. Ya ampun, macam apa coba? Saking pelitnya bahkan anaknya sendiri nggak dikasih makan siang. Aku boleh kan Pak makan di sini? Soalnya udah lapar banget. Iya nak, boleh kok. Wah, ternyata Pak Tio ini baik juga ya walaupun kelihatan seram. Jangan salah ya, walaupun seram-seram begini, Pak Tio itu orangnya baik kok. Hehehe, iya Pak. Makasih ya udah ngizinin aku makan di sini. Nanti kalau sudah besar, aku bakal balas kebaikan Bapak. Masya Allah, iya nak. Duh, Jan, aku itu ya makin kasihan sama Salsa ini. Dia itu anak yang baik dan juga nurut. Tapi kok malah diperlakukan seperti itu sih sama ibunya. Ya Salsa, kamu makan apa? Nanti Pak Tio belikan. Gak usah dibeliin deh Pak. Aku makan apa aja yang ada di rumah Pak Tio. Kalau dibeliin aku gak mau makin ngerepotin. Di rumah Pak Tio cuma ada tempe goreng. Emangnya kamu mau? Mau kok Pak, asalkan ada nasinya. Jangan dong, itu nutrisinya kan kurang. Tunggu sebentar ya, Pak Tio bakal belikan sayur sama ayam di warteg. Wah, yang bener Pak. Aku udah lama banget gak makan ayam. Tapi kan itu mahal Pak. Mending jangan deh. Nggak apa-apa, kamu tunggu sebentar ya di rumah Pak Tio ya. Pada sore harinya,
Bu Irma, mau kemana Bu sore-sore begini? Pak Tio, ini loh Pak, saya mau ke rumahnya Bu Wiwin. Saya mau marahin tuh orang. Bisa-bisanya loh Pak, dia itu keterusan nyuruh anaknya si Salsa itu makan di rumah saya dan juga tetangga lain. Dan dengan teganya Pak, dia itu sengaja nggak ngasih jatah makan siang ke anaknya. Keterlaluan banget nggak sih Pak itu pelitnya? Iya Bu, bener banget. Saya itu sampai kasihan banget loh sama si Salsa itu. Si Salsa itu anak baik, nurut banget, dan kebetulan saya juga mau ke rumahnya Bu Wiwin ini. Wah kalau begitu Pak, kita bareng-bareng aja marahin Bu Wiwin dan juga suaminya itu. Tapi Bu, kayaknya suaminya itu nggak tahu apa-apa deh. Walaupun nggak tahu apa-apa Pak, setidaknya cari tahu lah. Masa iya dia ngebiarin istrinya pelit banget sampai nggak ngebolehin anaknya makan siang? Iya sih Bu, bener banget. Ya sudah, nanti Bu Win dan suaminya sama-sama diomongin saja supaya nggak melakukan hal yang sejahat itu sama anaknya. Iya Pak, bener. Yaudah yuk Pak, langsung aja gas kita ke rumahnya Bu Wiwin. Iya Bu, ayo sebelum kesorean juga ini. Saya di rumah Pak Wiwin. Tok tok tok, assalamualaikum. Bu Wiwin, Pak Irwan. Waalaikumsalam. Ada Bu Irma dan Pak Tio. Ada apa nih? Kok kelihatannya emosi gitu? Dan ada perlu apa datang rumah saya? Mana istri Bapak itu? Iya Pak, panggil istri Bapak itu. Kita itu mau ngomong sama Bapak dan istri Bapak. Waduh Pak, Bu, istri saya itu lagi keluar ke rumah orang tuanya. Duh ya ampun, pakai keluar lagi. Ya udahlah Pak Tio, kita omongin sama Pak Irwan aja. Tolong ya Pak Irwan, nasihatin istri Bapak itu jangan terlalu pelit. Masak iya tega banget nyuruh anak kalian itu makan di tempat tetangga. Dan gak dikasih jatah makan siang lagi. Astagfirullahaladzim, saya itu nggak tahu menahu loh tentang hal itu, Pak Tio dan Bu Irma. Duh Jen Pak, makanya cari tahu dong. Gimana sih istrinya melakukan hal sejahat itu? Kok bisa-bisanya ndak tahu? Saya itu benar-benar minta maaf ya Pak, Bu. Sudah merepotkan kalian. Saya janji akan menasehati istri saya. Minta maaf sama anak Bapak lah, jangan sama kami. Kami mah fine-fine aja kalau anak Bapak itu minta makan di tempat kami. Betul tuh Pak, cuma kami itu kasihan aja gitu ngelihat si Salsa tiap hari datang kelaparan. Masa iya sehari cuma dikasih jatah makan 2 kali? Si Salsa itu loh Pak, masih kecil, masih butuh asupan makanan yang banyak supaya bisa cepat besar. Baik Pak, Bu, nanti saya akan meminta maaf juga kepada anak saya. Dan saya jamin saya itu akan menasihati istri saya supaya tidak melakukan hal itu lagi. Pokoknya jangan sampai ya hal ini terulang lagi. Kalau enggak kami akan melaporkan istri Bapak ke kepala desa. Itu ya Pak termasuk penyiksaan anak tahu ndak? Ya Pak Tio dan Bu Irma, saya itu ucapkan terima kasih ya udah mau memberitahu saya tentang hal ini. Kalau kalian itu tidak memberitahu mungkin saya juga tidak akan tahu. Iya Pak, sama-sama. Kita itu melakukan ini karena kita udah ndak tahan. Dan kasihan banget sama anak Bapak yang diperlakukan seperti itu. Iya Pak, bener banget apa yang dibilang sama Bu Irma. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Ini juga sudah terlalu sore. Iya Pak Irwan, kalau gitu kami pamit dulu. Iya Bu Irma dan Pak Tio, sekali lagi terima kasih ya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih ibu itu melakukan itu? Terus tega gitu sama si Salsa. Pak Irwan pun segera meminta maaf kepada anaknya. Ia lalu menunggu istrinya pulang. Namun, Nak, maafin Bapak ya. Bapak itu selama ini nggak tahu kalau kamu itu cuma dikasih jatah makan 2 kali sehari sama ibu. Dan disuruh makan di tempat tetangga lagi. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Cuma kadang Salsa itu ngerasa nggak enak Pak sama para tetangga. Yang Salsa mintain makan terus. Kamu tenang aja ya nak, setelah ini Bapak itu tidak akan membiarkan ibu melakukan hal itu lagi sama kamu. Wah, terima kasih ya Pak. Tapi ngomong-ngomong, ibu kok belum pulang ya Pak jam segini? Iya nak, Bapak itu jadi khawatir. Apalagi kan ibu kamu kalau naik motor itu suka meleng. Sebentar nak, ini Bapak dapat chat. Astagfirullahaladzim nak, ibu kamu itu ngalamin kecelakaan. Sekarang ibu lagi dirawat di rumah sakit nak. Ini Bapak dapat chat dari pihak rumah sakit. Astagfirullah Pak. Kalau gitu ayo Pak, kita langsung ke rumah sakit. saya di rumah sakit. Pak, ibu kok dari tadi ndak bangun-bangun? Bu, bangun Bu. Salsa sama Bapak khawatir banget sama ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Tadi kata dokter ibu mengalami luka parah akibat kecelakaan. Dan kondisi ibu itu sekarang lagi koma. Kondisi koma itu apa Pak?
kondisi koma itu nak belum bisa sadar sementara ini. Jadi kita itu harus banyak-banyak berdoa semoga ibu itu cepat sembuh dan sadar. Astagfirullah. Iya Pak, nanti kita doa bareng-bareng ya supaya ibu bisa cepat sembuh dan juga sadar. Iya nak, semoga saja ibu itu cepat sadar ya dan sembuh. Sejak saat itu Bu Wiwin mengalami koma, namun karena kondisi yang terus memburuk ia tidak bisa kunjung sadar.